Dari HKBP Paruluhan Resort Parulian, di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas satu hari ini, Senin 8 November 2021, tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 23, demikian bunyinya. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Akuilah Kristus dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, adalah sangat tidak mengenakan ketika seseorang yang sudah kita kenal lama, kita sudah mengenalnya dari sejak kanak-kanak, kita satu sekolah, bersama-sama bermain waktu kecil. Karena perantauan yang berbeda-beda, kita jadi terpisah dan kita sudah lama tidak berjumpa. Tetapi ketika kita bertemu dengan sukacita, kita memperkenalkan diri, kita memanggil namanya, tetapi dia berkata, "Siapa ya? Aku tidak mengenalmu." Kita berusaha mengingatkan kejadian-kejadian yang pernah kita alami bersama untuk membuka memorinya pada saat kecil bersama-sama dengan kita. Tetapi dia tetap bilang bahwa dia tidak mengenal kita. Betapa malunya dan sakitnya perasaan kita pada waktu itu, bahwa kita dicap sok kenal dan sok dekat. Apalagi jika seseorang itu sudah berhasil dan sudah kaya, kita dianggap orang yang ada maunya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yohanes dalam nas ini memperingatkan kita terhadap munculnya antikristus. Antikristus yang menentang Kristus secara terang-terangan, dan tentu akan lebih mudah ketika kita menghadapinya. Tetapi yang ada sekarang adalah antikristus yang muncul secara diam-diam dan menyusup ke dalam gereja, ke dalam persekutuan kita untuk menyesatkan umat. Dan biasanya hal demikian lebih sulit dihadapi. Mereka seperti musang berbulu domba yang sangat susah untuk dibedakan. Apakah antikristus? Apakah pengikut Kristus? Rasul Yohanes menyebutkan beberapa ciri dari antikristus, yaitu mereka adalah orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22a. Menyangkal baik bapa maupun anak. 1 Yohanes 2 ayat 22b sampai 23. Dan menyangkal bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. 2 Yohanes 1 pasal 7. Hadapilah antikristus ini dengan hidup tetap di dalam Kristus, mendekatkan diri kita kepada Kristus dan berusaha untuk melakukan kehendaknya dan yang sesuai dengan firman-Nya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Selain itu, saudara-saudara, marilah kita mengenakan perlengkapan Allah, perlengkapan senjata Allah setiap saat di dalam menghadapi antikristus dan juga cobaan-cobaan lainnya. Efesus pasal 6 ayat 16 dan 17 mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita kembali ke cerita di atas.
ketika seseorang yang kita kenal baik, tetapi dia menyangkal bahwa dia mengenal kita, dan itu merupakan kejadian yang tidak mengenakan bagi kita. Demikianlah ketika kita dalam hidup ini menyangkal anak, yaitu Yesus Kristus, firman Allah, dan Allah yang menjadi manusia. Dikatakan kita tidak memiliki Bapa, dan kita hampir-hampir sama dengan anti-Kristus. Kiranya kita menjadi orang yang mengaku dan mengenal Yesus Kristus di dalam hidup kita dengan melakukan perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Mengaku dan mengenal Yesus Kristus tidak hanya ketika kita menyanyikan lagu pujian, kita rajin ke gereja, mengikuti persekutuan Kristen dan lain-lain. Walau itu juga penting, tetapi yang terpenting adalah ketika kita juga menunjukkannya di dalam perbuatan kita sehari-hari. Sebab firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 24 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kehendak Bapa yang di surga adalah agar kita hidup di dalam kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Yesus Kristus pasti mengenal kita, bahkan sampai ke relung hati kita yang terdalam. Dia mengenal kita. Kasih dan kesetiaannya kepada kita sudah kita rasakan sejak kita hadir di tengah-tengah dunia ini sampai sekarang. Karena itu, saudara-saudara, kita pasti mengenal anak, mengenal Yesus Kristus. Jangan menyangkal dia di dalam kehidupanmu, di dalam perkataan, dan juga di dalam perbuatanmu. Yesus Kristus tidak pernah melupakan kita. Seperti cerita di atas, dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu, akuilah Kristus di dalam hidupmu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku Ende 697 ayat 1, Molo hodo hui huton. Molo hodo hui huton, dame sonang rohaki, sai horas jala martuana sana tino pami. Hotok tongi hutonoku, Yesus na paluang. Ho sabing doolo aku, alani martua. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah namamu yang senantiasa mengasihi dan menyertai kami dari hari yang lampau hingga pada saat ini. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kuatkan kami untuk mengakui Engkau di dalam kehidupan ini melalui perkataan dan melalui perbuatan kami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, jagai kami Tuhan dari segala pencobaan-pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu taat, yang setia hanya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi kami Tuhan. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan hadir untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama
jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.